Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi dengan mata pelajaran ekonomi kelas 12 semester 1. Hari ini kita akan belajar akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi, dalam pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari yang pertama, pengertian akuntansi, kemudian yang kedua, sejarah perkembangan akuntansi, yang ketiga, kualitas informasi akuntansi, yang keempat, prinsip akuntansi, yang kelima, pemakai informasi akuntansi, yang keenam, profesi akuntansi, yang ketujuh, bidang akuntansi, dan yang kedelapan, etika profesi akuntansi. Pengertian akuntansi. Dari segi bahasa, akuntansi disebut to account, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan sehingga menjadi accounting. Menurut Carl Schwerin dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Accounting, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan ekonomi dan kondisi bisnis. Menurut Sumarsono SR, akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Laporan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi tersebut. Sejarah perkembangan akuntansi. Jadi, akuntansi ini mengalami perkembangan dari masa ke masa, dimulai dari tahun 1494. Luca Pacioli mempublikasikan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni, et Proportionalita. Dalam buku ini terdapat bagian yang berisi pembukuan untuk para pengusaha. Bagian itu menggambarkan pembukuan berpasangan atau double entry. Luca Pacioli sendiri dikenal sebagai Bapak Akuntansi Dunia. Kemudian tahun 1642, akuntansi mulai digunakan setelah adanya Undang-Undang Tanam Paksa. Pengusaha-pengusaha swasta Belanda mulai banyak menanamkan modalnya di Indonesia. Pengusaha-pengusaha Belanda tersebut dalam sistem pembukuannya menggunakan sistem kontinental. Kemudian abad ke-19, sistem pembukuan mulai berkembang di Amerika yang sering disebut dengan accounting atau akuntansi. Saat itu, sistem akuntansi lebih dikenal dengan istilah Anglo-Saxon. Kemudian pertengahan abad ke-20, dipakailah komputer sebagai pengelola data akuntansi sehingga data akuntansi dapat diselesaikan dengan baik dan efisien. Pada saat Indonesia sudah merdeka, pembukuan masih menggunakan sistem kontinental karena banyak lembaga pendidikan yang masih menggunakan tenaga pengajar dari Belanda. Setelah tahun 1960, Indonesia mulai menggunakan sistem Amerika, yaitu Anglo-Saxon, karena dipandang lebih efisien dan lebih praktis. Kemudian, perkembangan akuntansi di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Di Indonesia, akuntansi berkembang sekitar tahun 1642, tepatnya pada zaman VOC. Pada masa pendudukan Jepang, selama tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, sistem akuntansi tetap menggunakan pola Belanda. Kemudian tahun 1957, proses pengembangan akuntansi di Indonesia semakin pesat dengan dibentuknya Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat IAI. Pada tahun 1973, IAI merumuskan prinsip akuntansi Indonesia
atau disingkat PAI. Tanggal 1 Oktober 1994, IAI merevisi PAI dan mengubah menjadi Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat SAK. Tanggal 1 September 2007, SAK direvisi berisi 59 pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat PSAK, akuntansi syariah, dan 7 interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat ISAK. Kualitas informasi akuntansi. Informasi keuangan akan bermanfaat bila kita memenuhi 7 kualitas, yaitu yang pertama, relevan. Maksudnya, relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Kemudian yang kedua, dapat dimengerti. Maksudnya, informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakainya. Yang ketiga, daya uji. Maksudnya, untuk meningkatkan manfaatnya, informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Yang keempat, netral. Maksudnya, informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Selanjutnya, yang kelima, tepat waktu. Maksudnya, informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Yang keenam, daya banding. Maksudnya, informasi akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama ataupun dengan laporan keuangan perusahaan lain pada periode yang sama. Kemudian yang ketujuh, lengkap. Maksudnya, informasi keuangan dikatakan lengkap bila dapat memenuhi keenam tujuan kualitatif di atas dan dapat memenuhi standar pengungkapan dalam laporan keuangan. Prinsip akuntansi. Dalam penyusunan informasi akuntansi, kita harus berpegang pada prinsip dasar, yaitu yang pertama, basis akrual atau accrual basic, yaitu pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Yang kedua, harga perolehan atau historical cost, yaitu setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat sebesar harga perolehan tersebut. Kemudian yang ketiga, kesatuan usaha atau business entity, yaitu perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Yang keempat, pengaitan biaya atau relevance, yaitu laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan dapat memprediksi masa depan. Kemudian yang kelima, kelangsungan usaha atau business continuity, yaitu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Konsep dasar laporan keuangan. Dalam konsep dasar laporan keuangan ini terdiri dari yang pertama, konsep entitas usaha. Konsep entitas usaha penting karena membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi, konsep ini menghendaki pemisahan secara tegas antara perusahaan dengan pemilik. Untuk perusahaan perseorangan dan usaha bersama, hendaknya dibuat satu pos yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan perusahaan, seperti rekening paip atau pengambilan pribadi. Pemindahan harta dari perusahaan ke pemilik harus melalui transaksi pembagian laba. Kemudian yang kedua, konsep kelangsungan usaha,
Dalam konsep kelangsungan usaha ini, menghendaki adanya dasar pemikiran bahwa suatu perusahaan didirikan untuk jangka waktu tak terbatas. Kemudian yang ketiga, konsep dasar keuangan. Konsep ini menghendaki agar penyusunan laporan keuangan menggunakan kesatuan unit pelaporan atau unit keuangan setempat, antara lain rupiah, dolar, dan sebagainya, sehingga ada kesatuan pemahaman dari pembaca laporan keuangan. Kemudian yang keempat, konsep realisasi penghasilan. Konsep ini menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya penjualan atau penyerahan jasa, bukan saat pembayarannya. Kemudian yang kelima, yaitu konsep harga pokok. Konsep ini menghendaki adanya pengukuran aset sebesar nilai perolehan awal dan pengakuan kewajiban sebesar nilai yang harus dibayar ketika jatuh tempo. Kemudian yang keenam, konsep membandingkan antara penghasilan dan biaya. Konsep ini menghendaki adanya ketetapan dalam menandingkan penghasilan satu periode buku dengan biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. Jadi, penghasilan yang melebihi satu periode tidak diperkenankan untuk ditandingkan dengan biaya yang melebihi satu periode. Selanjutnya, yang ketujuh, konsep konsistensi, yaitu konsep yang menghendaki penggunaan metode-metode secara tepat dari satu periode ke periode selanjutnya. Jika terpaksa diadakan perubahan untuk memberi manfaat pada laporan keuangan, maka harus diberikan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap laporan tersebut. Kemudian yang ke-8, konsep penjelasan atau pengungkapan. Konsep ini menghendaki agar laporan keuangan mencakup informasi yang diperlukan untuk penyajian yang terbuka, sehingga tidak membuat pembaca keliru menafsir laporan keuangan tersebut. Kemudian berikutnya yang ke-9, konsep materialitas, yaitu konsep yang merupakan pelengkap dari konsep penjelasan. Dalam konsep ini dikehendaki bahwa hal-hal yang material atau dipandang berbobot, baik jumlah maupun keadaannya, memerlukan penjelasan yang memadai. Berikutnya, yang ke-10, konsep hati-hati. Dalam laporan keuangan, tidak diperkenankan menunjukkan aset di atas harga pokoknya. Demikian juga kewajiban. Konsep ini menghendaki kecenderungan minimalisasi pencantuman modal, yaitu dengan menetapkan bahwa laba atau penghasilan tidak bisa diakui sebelum direalisasi, sedangkan rugi atau kewajiban harus diakui begitu bisa diperkirakan. Kemudian yang ke-11, konsep biaya. Dalam konsep biaya ini terdiri dari dua, yaitu konsep objektivitas, yaitu konsep yang menghendaki bahwa semua pos yang dicantumkan dalam laporan keuangan harus didukung oleh bukti-bukti yang objektif atau bukti yang dapat diterima kebenarannya. Kemudian yang kedua, konsep unit pengukuran, yaitu seluruh informasi utama dalam laporan keuangan itu diukur dengan satuan ukur uang. Selanjutnya, dengan mengacu pada prinsip dasar akuntansi tersebut, maka proses kegiatan akuntansi meliputi tahapan-tahapan seperti terlihat pada bagan proses akuntansi di bawah ini. Pada siklus akuntansi itu sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pelaporan. Pada tahap pencatatan terdiri dari pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal, dan posting ke buku besar. Sedangkan pada tahap pengiktisaran terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur atau kertas kerja. Kemudian pada tahap pelaporan terdiri dari laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Pemakai informasi akuntansi. Banyak pihak yang memerlukan dan menggunakan informasi akuntansi. Mereka dibagi menjadi dua, yaitu
pihak intern dan pihak ekstern. Pada pihak intern, pemakai informasi akuntansi semacam ini biasanya adalah pimpinan perusahaan ataupun manajer perusahaan. Pada pihak ekstern, pemakai informasi akuntansi semacam ini dapat dirincikan menjadi 8, yaitu yang pertama, pemilik. Pemilik memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan, melihat investasi, membandingkan jumlah rekening dengan periode sebelumnya, dan prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta hasil yang dapat dicapai oleh perusahaannya. Kemudian yang kedua, investor. Investor memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan, atau menjual investasi mereka dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga, karyawan. Karyawan memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam hal memberikan balas jasa, pensiun, dan kesempatan kerja. Kemudian yang keempat, kreditor. Kreditor memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan, apakah bisa mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai tanggal jatuh tempo. Yang kelima, pemasok. Pemasok memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang atas pembelian barang yang dibeli perusahaan pada saat, sebelum, atau sesudah jatuh tempo. Kemudian yang keenam, pelanggan. Pelanggan memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan. Yang ketujuh, pemerintah. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi untuk mengatur aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. Kemudian yang kedelapan, masyarakat. Masyarakat memerlukan informasi akuntansi untuk menilai perkembangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Profesi akuntan. Secara garis besar, akuntan dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, akuntan intern. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempatnya bekerja. Pekerjaannya meliputi audit intern, menyusun laporan keuangan, mendesain sistem akuntansi perusahaan, menyusun anggaran perusahaan, mengurus perpajakan, dan lainnya. Yang kedua, akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Akuntan publik juga menjalankan proses akuntansi perusahaan, klien, berdasarkan SAP atau System Application and Processing, dan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Hasil audit laporan keuangan perusahaan ini nantinya berupa pernyataan yang dituang dalam laporan keuangan auditan. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, dan BPKP atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Kemudian yang keempat, akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Akuntan pendidik biasanya berprofesi seperti dosen atau guru. Bidang akuntansi. Menurut manfaat pemakaiannya, akuntansi dikelompokkan menjadi 1. Akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang ini menangani masalah pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan atau unit ekonomi yang lain, dan juga menangani penyusunan laporan keuangan secara periodik dari catatan-catatan tersebut. Yang kedua,
akuntansi pemeriksaan atau auditing. Bidang ini menangani suatu pemeriksaan atas catatan-catatan akuntansi secara bebas. Kemudian yang ketiga, akuntansi biaya atau cost accounting. Bidang ini menekankan masalah penetapan dan pengendalian biaya. Ruang lingkupnya berupa biaya selama proses produksi dan harga pokok dari barang yang selesai diproduksi. Selanjutnya yang keempat, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Bidang ini menggunakan data historis maupun data tafsiran untuk membantu manajemen dalam operasi sehari-hari dan perencanaan operasi mendatang. Bidang ini juga mengolah soal-soal khusus yang dihadapi para manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi. Yang kelima, akuntansi perpajakan atau tax accounting. Bidang ini mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan. Selanjutnya yang keenam, akuntansi anggaran atau budgeting. Bidang ini menyajikan rencana operasi keuangan untuk suatu periode tertentu dan menyampaikan data perbandingan dari operasi sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang ketujuh, akuntansi pendidikan atau education accounting. Bidang ini merupakan bidang spesialisasi akuntansi yang bergerak dalam penyebaran pendidikan akuntansi pada masyarakat. Yang kedelapan, akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Bidang ini berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi di lembaga-lembaga pemerintahan. Kemudian yang kesembilan, akuntansi sosial atau social accounting. Bidang ini berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan tentang perubahan sosial akibat kemajuan teknologi, ekonomi, dan budaya. Etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah seperangkat standar sikap yang dirancang secara praktis, realistis, dan idealis bagi para anggota profesi yang bersangkutan. Adapun 8 kode etik akuntan yaitu, yang pertama, tanggung jawab profesi. Maksudnya, menggunakan pertimbangan moral, melakukan peningkatan jasa, menjaga kepercayaan klien, dan mengembangkan ilmunya. Yang kedua, kepentingan publik. Maksudnya, mendahulukan kepentingan pihak pemakai informasi akuntansi dan menjaga kepercayaannya. Yang ketiga, integritas. Maksudnya, menyelesaikan seluruh tugasnya dengan bertanggung jawab dan profesional. Yang keempat, objektivitas. Maksudnya, menjaga objektivitasnya dengan bersikap independen dan netral, bebas dari benturan kepentingan. Selanjutnya yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Maksudnya, mengamati standar teknis dan etika profesi, meningkatkan kompetensi dan mutu pelayanan. Yang keenam, kerahasiaan. Maksudnya, menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya, tidak mengungkapkan informasi tanpa persetujuan dari pihak pemilik informasi. Yang ketujuh, perilaku profesional. Maksudnya, setiap akuntan harus mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang kedelapan, standar teknis. Maksudnya, melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.